Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita ya. Yang pertama saya akan bahas bergerak di bidang pembiayaan. Ya, banyak sekali perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang ini seperti yang pertama Adira Finance, ADMF, ada juga lagi BPKP juga salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang pembiayaan, lalu ada lagi Bevin, lalu Cevin juga ada dan juga yang lain-lainnya ya. Jadi bisnis yang satu ini memang cukup banyak digandrungi karena banyak sekali konsumernya ya. Karena banyak sekali orang-orang yang mau memberi barang secara kredit supaya mereka dapat mendapatkan manfaat barang tersebut tanpa harus memiliki cash terlebih dahulu ya. Tapi tentu saja arus kasnya harus lancar ya. Jadi kalau lancar bisa bayar kreditnya, jadi jangan tidak sampai macet kreditnya ya teman-teman ya. Kita akan membahas Batavia Prosperindo Finance Tbk dengan kode emiten BPFI ya. Perusahaan pembiayaan, kita akan melihat profilnya. Ya, benar bergerak di sektor finansial, subsektor jasa finance atau pembiayaan dengan listing date-nya tanggal 1 Juni 2009. Pemegang sahamnya adalah sebagai berikutnya. Kita akan berkenalan dengan BPFI ini. Kata salah satu teman kita, mereka akan memberikan dividen ya. Tapi di sini belum tercatat sih. Mungkin nanti ke depan mungkin ada ya. Kita akan langsung lihat profil daripada BPFI ini. Yang pertama riwayat singkatnya ya. Pada tahun 2004 mereka mengakuisisi suatu perusahaan pembiayaan ya, yang akhirnya menjadi BPFI yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan kendaraan beroda 4 bekas ya. Lalu mengembangkan usahanya yang terus bertumbuh, mereka melakukan IPO pada tahun 2009 dengan kode BPFI ya, dan akhirnya mereka juga menjajaki bidang pembiayaan alat berat khususnya yang berada di sektor pertambangan pada tahun 2012 ya. Lalu tahun 2014 karena menjanjikan, mereka membuat anak perusahaan lagi yakni PT Malaka Trust Finance ya. Lalu mereka menerbitkan obligasi pada tahun 2013 ya untuk modal kerja mereka. Ini visi misi mereka dan tujuan mereka. Lalu ada list Dewan Direksi mereka. Yang pertama ada Bapak Markus Dinato Pranoto sebagai Direktur Utama. Lalu ada lagi Bapak Indah Muriawan ya sebagai Direktur. Lalu ada lagi Bapak Jasin Hermawan sebagai Direktur yang tidak terafiliasi ya. Lalu ada Bapak Hadi Sutiono sebagai Direktur. Ya, next kita akan melihat komisaris mereka. Ada Ibu Irena Istari Iskandar sebagai komisaris utama. Lalu ada ini Ibu ya, Ibu Desti Liliati sebagai komisaris independen. Lalu ada Bapak Christopher J. Clower sebagai komisaris ya. Jadi begitulah tentang BPFI ya, mereka bergerak di bidang pembiayaan dari kendaraan bekas, kendaraan beroda 4 yang bekas, lalu akhirnya bergerak di bidang pembiayaan alat berat khususnya untuk pertambangan. Bagaimana sih fundamental daripada BPFI ini? Kita akan lihat sama-sama. Pertama dari pemegang sahamnya, yakni Batavia Prosperindo International ya. Batavia Prosperindo International BPFI. Dan inilah pemegang saham pertamanya, Batavia Prosperindo International ya. Kita lihat di bagian berita, RUPSLB turun pendapatannya, obligasi jatuh tempo, waduh bahaya nih. Kantongnya laba, peringkat, lalu private placement turun pendapatannya, right issue turun, laba bersih. Oke, jadi ya belum ada kasus yang terlalu wow gimana sih. Lalu yang kedua Susana Tanojo. Susana Tanojo jatuh tempo, right issue, tambah modal. Oke, next UOB Kaihian. UOB Kaihian. Ya ini dia. Jatuh tempo, right issue, tambah modal. Oke, ada yang ada lagi perlu dicek. Porsi masyarakatnya 12% ya. Lalu kita lihat di sisi likuiditasnya, fundamentalnya operating profit lebih besar daripada net profitnya, jadi cukup bagus. Di sisi valuasinya cukup mahal sih, realnya 52 kali dengan PBV nya 2 kali, jadi
wow, atau skip dah, tapi kita habis ya. Di sisi stability, operating profit margin 48% dengan net profit margin 16%. Nice. Di sisi liquidity-nya cash reserve, tapi tenang karena current ratio-nya ada 302% ya, jadi cukup tinggi. Mereka juga ada bagi dividen tahun 2016, 17, 18 absen, 19 dan 2020 absen ya. Mungkin tahun ini akan bagi dividen kalau dari info tawan kita ya. Lalu kita lihat cek yang terakhir, apakah mereka cukup liquid? Well, di turnovernya perlu 12 juta sih, 12 million, jadi auto skip karena mereka udah mahal, terus kurang liquid lagi ya. Jadi demikian tentang BPFI yang merupakan saingan daripada Bevin dan teman-teman. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.